Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama siapkan wadah yang lebih lebar. Ini untuk wadahnya harus bersih, kering, dan tidak ada minyak, tidak mengandung minyak, supaya kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang. 5 butir telur, telurnya itu harus yang fresh juga ya, supaya kalian bisa membuat kue bolu yang anti bantat juga. Masukkan 230 gram gula merah yang sudah disisir, ini supaya mudah. Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok teh SP. Kalian boleh ganti juga dengan TBM ataupun ovalet. Ini SP itu tujuannya supaya hasil kuenya lembut ya. Oke, sekarang kita nyalakan dulu untuk mixernya dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang kental. Saat diangkat, alat mixernya itu kental dan berjejak ya. Oh ya, ini mohon maaf aku nggak ke-record saat memasukkan vanila cair ya. Untuk vanila cairnya di sini aku pakai setengah sendok teh aja, dan kalian mau diganti dengan vanila bubuk juga boleh. Nah, di sini kalian yang suka nanya, "Kak, kita memixer atau mengocok adonannya kira-kira berapa menit?" Nah, di sini akan aku jawab di video ini ya. Ini kita kocok kurang lebih 10 sampai 15 menitan ya. Nah, ini adonannya setelah mengembang sempurna, mengembang maksimal, itu terlihat ya alat mixernya itu tuh terlihat berjejak dan kental. Artinya ini adonannya siap untuk kita gunakan, dan adonan ini teksturnya sangat bagus, kental. Lalu kita tambahkan dengan 3 sendok makan susu bubuk putih. Ini aku saring aja supaya susu bubuknya itu lembut ya. Nanti hasil kue bolu kalian lembut, tidak kasar. Nah, ini untuk tepungnya juga 200 gram tepung terigu protein sedang. Aku saring juga atau diayak seperti yang di video ini. Ini tujuannya supaya nanti hasil bolu kalian lembut, tidak ada yang bergerindil ya. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita nyalakan alat mixer ini, boleh kita ratakan dulu. Ini tujuannya supaya bahan kering itu tidak berantakan dan tidak berhamburan kemana-mana ya. Setelah kita ratakan, lalu kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah. Cukup 5 menit aja dan harus perlahan ya, supaya adonannya tidak turun, dan supaya nanti kalau kue bolu ini dipanggang, proses memanggang itu tidak ambles dan turun ke bawah, dan bolunya tetap kokoh ya. Oke, setelah merata seperti yang di video ini, nah boleh kita matikan dulu untuk mixernya. Di sini kita akan tambahkan bahan lainnya. Dan di sini aku pakai 100 ml minyak goreng yang harus bersih, masih baru ya. Kalian mau diganti dengan margarin juga boleh, margarinnya dilelehkan seperti minyak. Nah, kita campurkan aja dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset ya. Untuk minyaknya 100 ml. Dan kita campurkan. Kenapa harus dicampurkan? Ini supaya gampang aja untuk meratakannya ya. Nah, setelah kita ratakan dengan sendok minyak dan santannya, langsung aja kita sisihkan ke bahan yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini, masukkan aja semuanya. Untuk selanjutnya kita kocok kembali dengan kecepatan yang rendah menggunakan mixer. Kalian boleh mengaduknya atau meratakannya dengan spatula, boleh juga ya, silakan disesuaikan. Nah, ini
sampai rata aja. Setelah merata, kalian boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu untuk memastikan apakah benar adonan ini tercampur rata dan tidak ada endapan lagi di dasar adonan bahan lainnya, itu kita aduk lagi dengan spatula ya, menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas. Ini untuk memastikan bahwa di dasar adonan tidak ada bahan masih mengendap atau bahan yang belum tercampur. Apalagi untuk minyak goreng dan santannya itu harus benar-benar tercampur dengan merata ya. Setelah kita ratakan, ini adonan siap kita sisihkan di loyang. Nah, untuk loyang di sini aku pakai ukuran 22 cm yang sudah diolesi dengan margarin. Nah, ini kita olesi aja dulu dengan margarin. Jadi setelah diolesi dengan margarin, harus kita taburi dengan sedikit tepung aja. Tujuannya supaya saat kue bolu matang, ini kita akan keluarkan dari loyangnya itu tidak lengket, supaya mudah aja ya. Nah, buat kalian mau diganti dengan Carlo juga boleh. Carlo itu terdiri dari minyak goreng, margarin, dan tepung. Perbandingannya sama, perbandingannya 1/1 ya. Oke, setelah itu ini siap loyangnya, udah diolesi ya, margarin dan tepung. Sedikit aja, cukup kita tabur-taburkan aja, kira-kira 1 sendok teh ya. Lalu kita sisihkan aja bahan tadi yang sudah kita siap panggang, bahan kue bolu gula merahnya ya. Sisihkan semua di loyang ini ya. Untuk pemanggangan, kalian harus dipanaskan dulu sebelum kita memanggang, supaya nanti benar-benar kita membuat kue bolunya itu anti bantat ya. Nah, pemanggangan kita panaskan dulu kira-kira selama 10 menit, cukup 10 menit aja di suhu 180 derajat Celcius. Nah, setelah itu jangan lupa kita ratakan dengan tusuk lidi. Ini tujuannya supaya nanti kue bolunya tidak ada gelembung-gelembungnya. Oke, ini kita putar-putarkan aja seperti yang di video ini, atau kalian mau dihentak-hentakan juga boleh ya. Setelah ini langsung aja kita menuju pemanggangan. Oven udah siap ya, kita buka tutup ovennya, lalu masukkan adonan kue bolu gula merah ini. Kita tutup lagi tutup ovennya, lalu dipanggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kalian boleh panggang kembali, tapi selama 5 menit aja di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Jadi ini untuk memastikan bagian atas dan bawahnya itu benar-benar udah matang, benar-benar udah kering ya. Atau silakan buat kalian disesuaikan aja dengan oven masing-masing, karena oven masing-masing tentunya sangat berbeda ya, berbeda tingkat kepanasannya. Nah, ini udah matang kue bolu gula merahnya. Jadi total pemanggangan 35 menit. Jangan lupa tes tusuk. Apabila tusukannya kering, artinya kue bolu ini udah matang. Ini langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Ini kuenya panas banget, harus hati-hati kita keluarkannya ya. Lalu langsung aja kita sisihkan dan kita keluarkan juga dari loyangnya. Kita sajikan di piring saji ya. Oke, kita keluarkan dari loyang. Nah, gimana hasilnya?
Kita mau lihat. Tuh, panas, harus hati-hati. Wah, ini beneran kue bolu yang super gemoy, lembut, mengembang sempurna. Itu untuk bagian atasnya ada gula merahnya ya. Terlihat yang belum tercampur, tapi nggak apa-apa, tetap oke kue bolunya, karena ini kue bolu untuk dikasihkan ke guru sekolah anak aku yang SMP, jadi tidak kita potong-potong ya. Ini cantik banget kue bolunya, gampang membuatnya, bahannya terjangkau tapi dijamin untuk rasa enak banget ya. Oke, buat kalian semua, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan resep terbaru. Terima kasih. Nah, ini untuk bagian atasnya tuh terlihat cantik ya. Kalian yang suka nanya, "Kak, tolong dong untuk bagian atasnya gimana? Jangan bagian bawahnya kue bolu yang ditampilkan." Nah, ini dia. Kalian gak bakalan penasaran lagi dan kalian gak bakalan kepo lagi ya. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama siapkan 100 gram minyak sayur atau minyak goreng, lalu kita campurkan dengan 1 saset santan instan atau setara dengan 100 gram santan instan. Selanjutnya tambahkan juga dengan 1 sendok teh vanila cair. Buat kalian boleh diganti dengan vanili bubuk ya. Lalu kita ratakan, diaduk menggunakan sendok sampai tercampur merata. Nah, kalau udah kita sisihkan, dan untuk selanjutnya kita akan siapkan wadah yang lebih lebar ya. Wadahnya harus kering, bersih, tidak ada air atau mengandung lemak minyak. Nah, ini sekarang kita tambahkan juga dengan 5 butir telur. Ini aku pakai putihnya aja dulu. Tambahkan dengan 200 gram gula merah udah disisir. Sekarang kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang, warnanya putih lalu berjejak ya. Untuk sesekali boleh diratakan bagian pinggirnya yang belum tercampur, yang belum kita mixer, supaya adonannya benar-benar mengembang dan tercampur merata dengan maksimal ya. Nah, untuk di video kali ini kita akan membuat kue bolu gula merah tanpa pengembang sedikit pun ya, tanpa SP, tanpa baking powder, dan tanpa soda kue. Nah, ini setelah mengembang adonannya, boleh matikan dulu untuk mixernya. Lalu kita ratakan bagian pinggirnya itu dengan spatula. Tujuannya supaya gula merah yang belum tercampur dengan bahan lainnya itu benar-benar merata ya. Oke, sekarang spatulanya sisihkan, lalu kita nyalakan kembali untuk mixernya. Kita kocok kembali dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang maksimal. Nah, ini sudah mengembang dengan maksimal adonannya, copot aja baling-baling mixer. Lalu kita sisihkan, kita akan siapkan kuning telur. Ini kuning telur aku pakai 5 butir ya. Untuk telurnya harus fresh, harus segar supaya kue bolunya anti gagal ya. Oke, kita ratakan juga dengan spatula. Kita aduk semua sampai kuning telurnya tercampur dengan bahan yang lainnya. Nah, ini udah tercampur. Sekarang siapkan saringan. Untuk tepung harus disaring 200 gram tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk putih. Ini supaya tekstur bolunya lembut juga. Sekarang kita ratakan dengan spatula menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah, ini udah merata. Sekarang kita tambahkan minyak sayur yang udah dicampur dengan santan lalu vanili. Ini jangan lupa ratakan supaya tidak mengendap juga. Masukkan aja semuanya, lalu kita ratakan kembali dengan mixer menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas, terus aja sampai semua adonannya tercampur dengan rata.
Nah, menurut kalian gimana? Mudah banget ya, tanpa pengembang kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang. Ini udah rata, lalu kita siapkan loyang. Aku pakai ukuran 22 cm, sudah diolesi margarin dan tepung. Buat kalian boleh dengan olesan Carlo. Sisihkan aja semua adonan kuenya ke loyang. Nah, setelah itu ratakan bagian atasnya, jangan lupa kita tepuk supaya tidak ada gelembungnya ya. Untuk pemanggangan silakan buat kalian mau pakai oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang cenderung kecil selama 40 menit. Nah, di sini aku akan memanggangnya dengan oven listrik. Kita panaskan dulu untuk sebelumnya selama 10 menit aja. Nah, buat kalian silakan mau buat ide usaha atau ide jualan juga boleh. Bahannya terjangkau, cara membuatnya mudah banget, tinggal ikuti caranya aja ya. Oke, langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan. Tinggal kita setting aja untuk pemanggangannya. Di sini kita pakai 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 35 menit. Nah, setelah 30 menit kita akan setting untuk pemanggangannya menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi total semua pemanggangan 35 menit. Oke, ini setelah 35 menit kita buka tutup ovennya, keluarkan aja kue bolu ini, kue bolu gula merah. Ini mengembang sempurna ya. Lalu kita sisihkan, langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, ini dia kue bolu tanpa pengembang. Hasilnya wow, mengembang sempurna, wangi, gula merah, santan. Ini dijamin lembut banget. Kita potong-potong aja kue bolunya, berasa banget ya saat kita potong dengan pisau. Dijamin ini empuk, lembut, anti seret dan tidak kering. Kue bolu ini sangat moist ya. Oke, buat kalian yang sedang ada acara hajatan ataupun pengajian, arisan, kumpul bersama teman, ini recommended banget. Sajikan aja kue bolu gula merah tanpa pengembang, tanpa SP, tanpa baking powder, dijamin semua pada suka. Nah, kalau mau untuk ide usaha atau ide jualan, silakan aja disesuaikan dengan harga di kota masing-masing. Karena harga dan bahan di kota masing-masing pastinya berbeda ya. Oke, ini lihat aja teksturnya itu lembut banget, moist, tidak kering ya. Saat kita potong ini lembut tuh, lembut banget ya. Kalian gak bakalan kapok ya. Malahan kalian bisa ketagihan setelah mencobanya. Oke, buat kalian semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama kita sisihkan wadah yang lebar. Lalu untuk wadahnya harus bersih, kering, tidak mengandung minyak. Sekarang sisihkan 5 butir telur utuh. Untuk telurnya harus yang fresh, yang masih segar supaya kalian bisa membuat kue bolu anti gagal. 230 gram gula merah yang sudah disisir atau dipotong-potong dengan pisau. 1 sendok teh SP, kalian boleh diganti juga dengan TBM atau ovalet ya. Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh vanila cair. Untuk vanilanya boleh kalian juga diganti dengan vanila bubuk ya. Nah, sekarang kita nyalakan mixer, lalu kita kocok adonan ini sampai mengembang. Untuk teksturnya kental, saat kita matikan mixer dan kita angkat, bagian ujung mixernya itu berjejak ya. Nah, buat kalian yang suka nanya, Kak, kenapa ya aku membuat kue bolunya suka gagal, sedangkan aku sudah mengikuti cara membuat dan resepnya. Nah, untuk di video kali ini saya akan jawab dari komentar kalian. Tipsnya,
kalau kita membuat kue bolu, pertama bahan harus yang masih fresh, dan yang kedua untuk peralatan wadah itu harus benar-benar kering, bersih, tidak ada mengandung minyak atau licin ya peralatan kalian. Nah, yang ketiga, kalian punya timbangan ya. Walaupun kita suka membagikan resep kue bolu ini tanpa timbangan, cuma takaran sendok dan takaran gelas, supaya akurat kalian harus punya timbangan. Dan yang keempat, kalian silahkan ikuti cara membuatnya dan resep dari video ini ya. Insya Allah kalian bakalan bisa membuat kue bolu yang super mengembang. Sama aku juga, kalau membuat kue bolu tidak selalu mulus ya, pasti ada gagalnya. Dari gagal kita coba lagi, gagal lagi kita coba lagi sampai kita bisa ya. Nah, untuk itu kita belajar sama-sama. Semoga kalian bisa membuat kue bolu yang super mengembang, anti gagal, dan kalian pastinya sukses ya. Oke, ini setelah adonannya mengembang seperti ini, putih kental berjejak. Nah, sekarang kita siapkan saringan. Sisihkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Ini tepungnya kenapakah harus disaring? Supaya kalian untuk membuat kue bolunya, tekstur kue bolunya itu lembut, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil ya. Oke, setelah tepungnya masuk ke adonan lain, lalu kita ratakan dulu sebelum kita nyalakan mixernya ya. Ini supaya tepung tidak berantakan. Nah, setelah rata, cukup sebentar aja, boleh kita nyalakan mixer dengan kecepatan yang rendah, di kecepatan 1, kira-kira 1 menit, asal tercampur rata aja. Jadi nggak harus pakai tenaga, cukup perlahan supaya adonan ini tidak turun ya, tidak encer adonannya. Nah, untuk membuat kue bolu yang hasilnya nanti sempurna, teksturnya itu kental. Untuk tekstur kue bolu yang cantik, lembut, dan mengembang sempurna itu teksturnya kental, tidak encer. Nah, setelah rata, ini kita boleh matikan dulu untuk mixernya ya. Oke, setelah merata, matikan mixernya. Kita campurkan dengan bahan yang lain. 100 ml minyak goreng, lalu kita campurkan dengan 1 saset atau setara dengan 65 ml santan instan. Nah, kita campurkan aja. Ini tujuannya supaya mudah dan gampang untuk menyatukan dengan bahan yang lainnya ya. Nah, ini sebelum kita masukkan ke bahan yang lain harus diratakan atau dikocok dulu dengan sendok. Nah, seperti ini teksturnya kira-kira. Setelah rata, lalu kita masukkan minyak goreng dan santan instannya, masukkan aja semuanya ya. Untuk minyak goreng harus yang masih bersih, jadi belum pernah digunakan untuk menggoreng yang lainnya atau untuk memasak. Ini aku tambahkan juga dengan 1 saset susu kental manis putih. Nah, kita ratakan. Setelah rata, nih seperti yang di video ini, supaya tidak minyaknya itu kemana-mana ya. Lalu boleh nyalakan dengan kecepatan yang sangat rendah, di kecepatan 1. Ini kira-kira 1 menit kita kocok ya, hingga tercampur merata. Nah, ini tuh adonannya udah oke banget, kelihatan sangat lembut ya, kental, tidak encer. Ini adonan yang sangat bagus untuk membuat kue bolu ya. Jadi kalian asal ikuti aja cara membuatnya dan ikuti resepnya ya. Dijamin kalian gak bakalan gagal. Kalau gagal coba lagi, gak apa-apa gagal ya. Karena aku juga sering gagal. Dari kegagalan kita akan menghasilkan kesuksesan. Oke, sekarang dicopot aja baling-baling mixernya. Untuk sekarang kita ratakan juga dengan spatula. Ini tujuannya supaya
kita dapat memaksimalkan apakah adonan kue bolu ini ya benar-benar tercampur rata, dan pastikan juga untuk di dasar adonannya tidak ada bahan lain yang masih mengendap ya. Nah, ini tuh kita ratakan menggunakan teknik aduk balik, yaitu dari bawah ke atas diputar terus aja hingga adonan ini benar-benar tercampur dengan merata ya. Nah, kalau udah tercampur merata, di sini kita siapkan loyang. Untuk loyang kita pakai 22 cm. Loyangnya boleh diolesi dengan margarin atau ditaburi dengan sedikit tepung ya. Kalian boleh juga diolesinya dengan Carlo. Carlo itu dari tepung, minyak, dan margarin disatukan. Nah, untuk mencampurkannya kalian boleh ukurannya 1:1 ya. Nah, kalau di sini aku cukup pakai margarin. Setelah rata margarinnya, semua bagian loyang ujung samping, nah bagian pinggirnya, bagian bawahnya setelah diolesi dengan margarin. Nah, sekarang boleh kita taburi dengan sedikit tepung. Cukup sedikit aja, nggak usah banyak ya. Ini tujuannya supaya kue bolu setelah matang dikeluarkan dari loyangnya sangat mudah, tidak lengket ya. Oke, sekarang siap aja sisihkan bahan kue bolu tadi yang udah dikerjakan, sisihkan aja di loyang. Masukkan semuanya ya. Buat kalian juga boleh dipanggang kue bolu ini menggunakan oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil selama 40 menit. Atau silakan disesuaikan aja menurut kalian ya. Nah, ini untuk bagian atasnya supaya rata, supaya rapih aja, tidak ada gelembungnya ya. Kita ratakan dengan tusuk lidi ya. Kita ratakan. Nah, ini cukup kita masukkan aja tusuk lidinya, lalu kita putar-putarkan semua adonannya hingga rata. Bagian permukaannya sampai rata. Ini tujuannya supaya rapi. Nah, setelah itu kita akan panggang di oven. Untuk oven sebelumnya harus dipanaskan dulu sekitar 10 menit ya. Jadi ovennya harus benar-benar panas ketika kita mau manggang kue bolu ini ya. Jangan ovennya masih dingin, nanti akibatnya kue bolu kalian bakalan gagal. Bakalan turun ke bawah. Udah naik bolunya udah cantik, jadi turun ke bawah atau bawahnya masih mentah. Nah, ini setelah siap, masukkan aja, ovennya udah siap ya. Masukkan kue bolu ini ke oven. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kalian boleh kita menggunakan api atas bawah selama 5 menit ini supaya bagian atasnya matang, bawah, atas, tengahnya matang ya. Matangnya jadi sempurna, atau silahkan sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Ini udah matang, total pemanggangan 35 menit. Nah, ini boleh kita tes tusuk menggunakan tusuk lidi yang bersih. Tuh, saat diangkat tusuk lidinya kering, artinya kue bolu ini udah matang, cantik, gemoy ya, lembut, wangi. Oke, kita sisihkan. Lalu kita akan keluarkan kue bolu ini dari loyang. Nah, kita sisihkan piring saji, lalu kita balik. Ini panas ya, harus hati-hati. Setelah itu kita buka tutup loyangnya. Wah, ini hasilnya cantik, mulus ya. Nih buat kalian, jadi nggak usah bingung lagi ya. Oke, sekarang kue bolu gula merah ini kita akan potong-potong. Tuh, berasa banget. Dipotong-potong juga udah empuk ya, teksturnya bener-bener lembut, tidak kering. Saat dimakan tidak seret juga ya.
kalian boleh dipraktekkan di rumah ya, atau kalian boleh untuk ide usaha atau ide jualan ya. Silakan disesuaikan aja untuk bahan di kotak masing-masing. Beneran kalian gak bakalan nyesel. Nah, ini kita lihat untuk bagian dalamnya tuh. Lembut seperti kapas nih. Dipotong juga lembut, masih anget, ini enak banget. Oke, buat kalian semua, terima kasih. Hai teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama sisihkan di wadah 5 butir telur utuh dan 235 gram gula merah yang sudah disisir, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh vanila cair, dan 1 sendok teh SP emulsifier pelembut kue. Selanjutnya adonan ini dikocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang sedang supaya gulanya larut gitu. Nah, setelah 10 detik, teman-teman boleh dinyalakan mixernya lagi dengan kecepatan yang tinggi. Dikocok kira-kira lamanya 15 menit sampai adonan ini mengembang putih kental lalu berjejak. Nah, ini setelah 15 menit adonannya sudah mengembang, matikan mixernya. Selanjutnya kita tambahkan dengan susu 3 sendok makan setara dengan 1 saset dan 200 gram tepung terigu protein sedang disaring supaya bahan keringnya tidak ada yang masih menggumpal. Oke, teman-teman, sekarang kita ratakan atau kita aduk-aduk aja menggunakan mixer dengan kecepatan yang rendah sampai tercampur rata aja. Kira lamanya itu sekitar 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur rata gitu ya. Setelah itu boleh teman-teman matikan dulu mixernya. Jadi cukup sebentar aja selama 10 detik supaya adonan ini nggak turun dan nggak keenceran teksturnya ya. Oke teman-teman, ini matikan ya mixernya lalu kita campurkan dengan bahan yang lainnya. Di sini aku tambahkan dengan 65 ml santan instan atau setara dengan 1 saset gitu. Lalu kita ratakan dengan mixer juga dengan kecepatan yang rendah. Asal tercampur rata aja perlahan gitu ya, nggak usah lama-lama supaya nanti kuenya itu nggak bantet dan nanti setelah mengembang suka turun kalau kelamaan gitu ya. Tadi barusan aku menambahkan 100 ml minyak goreng, minyak sayur yang masih bagus gitu. Oke, diaduk-aduk sampai rata aja. Nah, setelah rata, teman-teman, boleh matikan mixernya, lalu kita dilanjut diratakan kembali pakai spatula. Ini untuk memastikan aja bahwa adonannya benar-benar tercampur dengan maksimal ya. Kalau yang masih menempel di pinggiran wadah itu, kita nggak pakai spatula, suka ada bahan yang belum tercampur ataupun tepungnya gitu. Nanti bakalan kelihatan di kuenya yang udah matang, suka ada bintik-bintik putih gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik supaya bahan minyaknya atau santannya nggak tertinggal di dasar adonan gitu ya. Setelah itu teman-teman sisihkan di loyang. Nah ini loyangnya aku pakai ukuran yang 22 cm dan sudah diolesi dengan margarin sedikit tepung terigu gitu ya. Oke, sisihkan aja adonan kue bolu ini di loyang. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah itu dihentak-hentakan supaya nanti tekstur bolunya lebih lembut. Dan untuk pemanggangan juga kalau teman-teman mau pakai oven tangkring silahkan menggunakan api sedang dan lama panggangnya itu sekitar 40 menit ya. Di sini aku panggang menggunakan oven dari Meiko ya, Meiko oven low watt dan ini udah aku panaskan. Sebelumnya dipanggang di suhu 190 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 30 menit. Setelah 30 menit boleh menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Total panggangnya 35 menit udah matang mengembang sempurna. Kemudian kita keluarkan kue bolu gula merah ini dari loyang ya. Ini tuh panas ya, langsung aja kita keluarkan. Nah, ini dia hasilnya. Wow. Ini super tinggi ya kuenya mengembang sempurna. Selain itu kue bolu gula merah ini super harum khas dari gula merah.
Oke, teman-teman, dipotong-potong aja langsung selagi panas-panas ya. Kalau teman-teman mau dipotongnya agak dinginan, nanti untuk teksturnya itu lebih padat ya. Jadi nggak bakalan merusak bentuknya. Oke, ini dia hasilnya super lembut, matangnya rata. Dan buat teman-teman silahkan kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan ya. Kalau video aku ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share-nya. Terima kasih.